wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnama alihan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya, karena segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah berhenti hingga sampai sekarang ini. Kita masih menikmati kurnia Allah yang diberikan kepada kita berupa keimanan, keislaman, dan sehat jasmani rohani. Karena itu mudah-mudahan gerak langkah kita semuanya ini menjadi sebab bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, sesuai dengan ayat yang saya baca tadi di Quran surat 6, surat Al-An'am di ayat 74. Ini masih berkisar menceritakan tentang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di ayat 74 itu Allah menyatakan, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kamu di sini bapaknya Nabiullah Ibrahim, namanya Azar. Bapak Ibu sekalian, di beberapa penjelasan nama Azar itu ada disebut nama sesembahan dan seterusnya. Tapi kalimatnya dalam Quran, Azar itu bapak dari Ibrahim. Oleh karena itu Bapak sekalian, beberapa yang lalu kita sampaikan dakwanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya itu sampai akhirnya Ibrahim diusir dari rumah. Ibrahim ini Nabiullah yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Namun semua ujian itu ditunaikan dengan baik. Karena ditunaikan dengan baik, diberi hadiah oleh Allah. Banyak hadiahnya. Termasuk salah satu diantaranya di Quran surat 2 di ayat 124 itu disebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin.
Surat 2 ayat 124. Monggo sampean terjemahkan tuh. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Ada ujian, ada perintah, ada larangan. Beberapa itu banyak, Bapak. Mulai dari kecil, remaja sampai dewasa. Kemudian Allah menyatakan begini. Lalu Ibrahim menunaikannya. Ujian itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk perintah menyembelih putranya. Yang sekarang ini diperingati setiap Idul Adha menjadi syariat. Di Idul Kurban ini menyembelih hewan. Itu dulu dari syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, disuruh menyembelih putranya, putra kesayangannya. Tapi sekarang ini perintahnya bukan menyembelih anak, Bapak. Tetapi yang disembelih itu suatu yang sangat dicintai sebagaimana orang tua mencintai anak, harta. Harta itu pun juga ditentukan jenisnya, yaitu unta, sapi, atau kerbau, dan paling kecil kambing. Itu semuanya harta yang dicintai, disuruh merelakan untuk berkorbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah di masa itu, ditunaikan secara tuntas. Karena ditunaikan, akhirnya mendapat hadiah dari Allah. Allah menyatakan begini. Allah berfirman, Okay. sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Oh, ini hadiah, Pak Bu. Ibrahim, kamu saya jadikan imam bagi seluruh manusia. Kira-kira kalau sudah diangkat oleh Allah yang Maha Kuasa semacam ini, seneng enggak kira-kira? Senang. Tenang. Kalau awake dhewe mesti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah seneng. Kaeling liyane. Tapi Nabiullah Ibrahim beda, Pak. Masih memperjuangkan generasi selanjutnya. Ya Allah, bahasa saya, Bapak. Saya terima kasih ya Allah, Engkau mengangkat saya menjadi imam seluruh manusia. Namun, dan terus Ibrahim niki. Ibrahim berkata, Nggih. dan saya mohon juga dari keturunanku. Oh, pun kula tok ya Allah, jangan saya sendiri, tapi anak keturunan saya panjenengan angkat menjadi imam bagi seluruh manusia. Dijawab oleh Allah, Bapak. Allah berfirman ya. Allah berfirman, Nggih. janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lalim. Ibrahim, saya angkat anak cucumu menjadi imam, tapi tidak berlaku bagi orang yang zalim. Yang zalim tidak berlaku. Ini hadiah, Bapak. Hadiah yang lain misalnya ya, Nabi Ibrahim minta buah tuturnya itu jadi pelajaran di masa mendatang. Buah tutur, kenapa buah tutur? Ucapan ya. Ucapannya itu minta supaya menjadi pelajaran di masa mendatang. Anak cucunya. Itu dikisahkan di surat 26 ayat 84. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Nih. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Oh. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu artinya begini.
Jadikanlah aku seorang yang menjadi buah tutur yang baik sesudahku, yang selalu diingat dan dianuti dalam kebaikan. Nyatanya sekarang kalau Idul Adha, orang melaksanakan ibadah haji itu dulu napak tilasnya siapa? Waktu pelaksanaan ibadah haji itu napak tilas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mimpi itu di Arafah. Sekarang ini, hari ini, sekarang pukul 6, itu di Arafah pukul 2 siang. Sekarang di Arafah pukul 2 siang. Nanti kalau sudah pukul 8 di sini, di Arafah mulai berbenah untuk mengangkut orang-orang yang di Arafah itu dibawa ke Musdalifah dan besok ke Mina, nanti malam. Sekarang ini masih sedang berdoa di sana di Arafah, yang tidak bermasalah ya, haji yang tidak bermasalah. Yang bermasalah nggak jadi Arafah, ditangkap polisi. Bisa dipenjara atau ditebus dengan sekian ratus juta. Ada ancamannya Pak Bu. Kalau ke sana tidak legal, ditangkap, dipenjara 6 tahun, atau didenda sekian ratus juta. Setelah itu tidak diperkenankan masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Berat apa? Karena yang haji-haji yang tidak legal itu banyak yang dari Indonesia ini ditangkap. Kasihan mereka. Biayanya sudah besar, di sana nggak bisa wukuf. Nanti di Mina lempar jumroh. Lempar jumroh itu juga perilaku Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail, digoda oleh iblis, dilempar. Sekarang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan haji melempar jumroh. Jumrah Aqobah, jumrah ula, jumrah wusta. 3. Dan itu dilakukan selama 3 hari. Kemudian di ayat lain, buah tutur Ibrahim, contohnya surat 2 ayat 129. Nabi Ibrahim muni ngeten. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Diterjemahkan. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, anak cucunya minta diutus menjadi rasul. Lalu yang diminta pertama, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Bacakan ayat Kau. Permintaan kedua, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Al-Quran. Yang ketiga, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. As-Sunnah. Yang keempat, serta menyucikan mereka. Nah, itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah agar supaya anak cucunya diutus menjadi utusan. Ini tuturnya Ibrahim. Ibrahim menyatakan ngeten. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah,
Dituruti Pak Bu kali Allah doanya Nabi Ibrahim. Menurut tafsirnya Al-Misbah itu disebutkan doa Nabi Ibrahim ini dipanjatkan tahun 1995 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Kemudian doa ini diterima oleh Allah, baru diwujudkan oleh Allah pada tahun 657 Rasulullah lahir, ditambah 40 tahun, akhirnya menjadi 632. Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, menjadi rasul tahun 632 Masehi. Bapak Ibu sekalian, kemudian disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, di surat yang sama, di surat 2, di ayat 151. Itu Allah menyatakan gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat 151 surat 2. Monggo. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Nah, mu di sini Muhammad. Ya Rasul Muhammad, aku menyempurnakan nikmatku kepadamu. Yang dulu bapakmu berdoa kepadaku. Itu kalau bahasa kalau bahasa kasarnya seperti itu, yaitu aku menyempurnakan nikmat kepadamu itu, lalu Allah mengatakan ini, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu. Nah, permintaannya Nabi Ibrahim, ya Allah utuslah anak cucu kami yang membacakan tadi, bacakan ayatmu, kemudian hikmah, kemudian sunnah, kemudian mensucikan. Sekarang diwujudkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu pertama, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Nah, satu. Nomor 2, dan menyucikan kamu. Nomor 2, mensucikan Rasulullah. Nomor 3, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, nomor 3. Nomor 4, nomor 5, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, mintain Nabi Ibrahim 4, diberi oleh Allah 5. Pas kencenge Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus itu karena dulu doanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat itu disuruh membaca sholawat, itu tidak kepada Rasulullah saja, tapi juga kepada Nabiullah Ibrahim. Makanya ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli ala Muhammad, panjenengan paringi
kebaikan kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Kama sholaita, sebagaimana engkau memberikan kebaikan ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim. Siji. Nomor loro, wa barik ala Muhammad, dan panjenengan paringi barokah ya Allah kepada Rasul Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Itu kama barokta, sebagaimana engkau memberikan berkah ala ali Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Wassalam mukama qad alimtum. Hadis riwayat Muslim. Itu sholawat yang kita baca ketika waktu sholat, dan ini menjadi rukun. Lek ono wong sholat gak maca sholawat ngene, batal. Sholatnya harus ngulang karena rukunnya hilang. Kudu diwaca nih. Makane ono sing maca sholawat iku, tahiyat iku saking cepete Pak Bu. Diktas at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca apa niku? Nak di sholawate iki padahal diwaca panjang. Langsung salam. Ada nggih model ngoten niku? Oke. Banyak, lek ada itu satu, lek banyak wakeh. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholawat ini rukun dalam sholat. Jangan ditinggalkan. Kemudian di Quran surat 2 ayat 132. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Aman terjemahkan. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Oke, pada anaknya. Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua. Dari istri pertama punya anak Ishak, dari istri kedua punya anak Ismail. Ishak itu dua anak Yakub. Yakub dua anak, termasuk salah satu diantaranya Yusuf, Ayub, dan seterusnya ke bawah, berakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi dari keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi, tapi jadi orang soleh. Terakhir liwat Abdullah nikah sama Aminah, punya anak namanya Muhammad atau Ahmad. Rasulullah yang terakhir ini sudah tidak ada nabi lagi. Rasulullah itu khotamin nabi, nabi yang terakhir, nabi penutup. Wis gak ono maneh, gak ono nabi maneh. Lek ono wong aku dadi nabi, ku jenenge nabi palsu. Ada di Jombang beberapa hari itu ono nabi nyar gres Pak Ibu. Nggih, nabi palsu itu. Mengaku menjadi nabi. Enggak ada sudah. Rasul itu khotaman nabi. Oh. Pesene kepada anak cucunya begini. Demikian pula Yakub. Yakub juga pesan pada anak cucunya. Ibrahim berkata, Nggih, muni ngeten. Hai anak-anakku, Nggih. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Agama Islam maksudnya. Agama Islam itu sudah dipilih oleh Allah untuk kamu. Sejak dahulu itu Islam, sejak Nabi Adam. Jadi buatan Islam itu agama baru buatan. Walaupun kaum-kaum dahulu
Itu ada yang mengatakan, mengatakan kepada Hud misalkan, mengatakan gini, in hadza illa khuluqul awwalin. Sesungguhnya agamaku itu agama nenek moyang. Walaupun mereka mengatakan seperti itu, tetap Nabi Hud membawa Islam, Nabi Soleh membawa Islam, Nabi Lut juga membawa Islam. Bapak Ibu sekalian, Islam sejak dahulu. Nah ini loh agama yang dipilih oleh Allah untuk kamu. Karena itu aku pesan kepadamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, ojo sampai mati kon gak memeluk agama Islam. Matilah kamu dalam pemelukan agama Islam. Itu yang dipesan. Bapak Ibu sekalian, kita juga mesen kepada anak kita, keluarga kita, agar supaya apa? Agar supaya kita nanti ketemu bersama-sama dengan anak, suami, istri, cucu, cicit di surga. Tapi harus sama, agama yang dipeluk sama, artinya agama Islam, ya agama yang dipilih Allah itu. Contoh ya, kalau di surat 52 nih, surat At-Tur di ayat 21 itu Allah menyatakan ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat 52 ayat 21. Monggo. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Oh, niki lho. Orang beriman, anaknya beriman, cucunya beriman. Padha imane. Nek dukur niki iman ini, sampai anak cucunya. Janji Allah. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Oh, dihubungkan, Pak Bu. Ngerti dihubungkan? Apa dihubungkan itu? Sambung. Apa? Dipertemukan. Nanti akan dipertemukan, anaknya dipertemukan, cucunya dipertemukan, suaminya, istrinya dipertemukan. Matan. Terus Allah menyatakan itu. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Gak dikurangi. Terus tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Oke. Kita ini juga terikat dari perbuatan kita, Bang. Apa yang kita lakukan ini? Inilah yang mengikat kita nanti. Sedikit pun amal perbuatan kita tidak dikurangi oleh Allah. Kalau kita datang ke sini, Bang, untuk menuntut ilmu, silaturahim, itu tidak ada dikurangi sedikit pun. Langkah panjenengan jumlahnya dari rumah ke sini itu berapa ratus langkah atau berapa ribu langkah, tidak dikurangi satu langkah saja ndak. Jadi hitungannya 1, 2, 3 sampai 2000 misalkan, ya 2000 itu ndak dikurangi. Kok ono setengah ya 2000 setengah. Umpama ada setengah langkah terus duduk di sini, tidak dikurangi sama sekali. Berbahagia kalau kita ini orang yang bisa memeluk Islam sampai mati. Ya tentunya tidak memeluk saja, tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Islam itu. Sebab di surat 3, surat Ali Imran, di ayat 19 ini Allah menyatakan gini, Innad dina indallahil Islam. Surat
3 ayat 19. Moga. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Hanya Islam, Pak. Berarti selain Islam tidak diridhai menurut Islam. Menurut Al-Quran, agama di dunia ini yang diridhoi hanya agama Islam. Berarti agama yang tidak Islam tidak diridhoi oleh Allah menurut Al-Quran. Tapi menurut mereka, agama yang dipeluk ya diridhoi. Makanya gak boleh kita mengatakan ini semua agama adalah benar, gak oleh, Pak. Kalau keperucut ngomong ngono, sudah terlanjur berbicara gitu, jangan titik. Semua agama benar, koma, belum titik, koma. Bagi penganutnya masing-masing, baru titik. Ngono bener. Semua agama benar bagi penganutnya. Jadi orang Islam mengatakan Islam benar, orang Hindu mengatakan Hindu benar, orang Kristen mengatakan Kristen benar. Walaupun nanti terjadi dialog yang ketahuan yang salah, tapi mereka tetap mengklaim benar. Ya itu silakan, karena hidayah itu milik Allah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka di ayat niki, di ayat lain Allah juga berfirman ngeten. Di surat 37, surat As-Saffat, ayat 108 sampai ayat 110. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Allah, 3 ayat. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Oh, Pak Bu, diabadikan oleh Allah. Ibrahim itu pujian yang baik, pujian yang diabadikan, berarti sampai hari kiamat. Jadi perjuangannya Nabi Ibrahim itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, walaupun Nabi Ibrahim dikatakan oleh Namrud jalan sesat. Kan Namrud sih ngomong. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Nabi Ibrahim mau diusir oleh bangsanya, oleh umatnya. Karena Nabi Ibrahim tidak senang dengan apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Sampai bapaknya sendiri mengusir Ibrahim dari rumahnya. Padahal ada hadis, Pak. Besok bapaknya itu ketika dilihat oleh Ibrahim di neraka, ngomong ngeten bapaknya, Ibrahim, sekarang aku manut kepadamu. Oh, gak bisa, Pak Bu. Winan neraka. Biyen waktu uripe gak manut, saiki wis mati wonge. Bapaknya wis meninggal. Nabi Ibrahim ya sudah tidak ada. Nanti di akhirat, Pak. Nah, saiki generasi awake dhewe iki tinggal meneruskan perjuangannya. Ini pertama, diabadikan ujian yang baik di kalangan orang yang setelah Nabi Ibrahim. Nomor 2, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Oh, Ibrahim sejahtera. Kemudian ayat 110. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pada zaman Nabiullah Ibrahim, saiki lek awake dhewe kira-kira berbuat baik, apa juga tidak diabadikan oleh Allah? Juga diabadikan, cuma ceritanya mboten seperti ini. Tidak seperti ini. Orang-orang setelah para nabi, para rasul, ada sahabat, Bapak. Duduk nabi, duduk rasul, tapi terabadi kebaikannya. Contoh Imam Ghazali. Nabi enggak itu? Apakah Imam Ghazali nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Tapi diabadikan oleh Allah namanya, karyanya.
Bukunya Imam Ghazali itu menjadi standar IAIN. Imam Syafi'i. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi karena perbuatan baiknya diabadikan. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita berbuat baik, dia diberi hadiah oleh Allah. Sebagaimana para nabi, para rasul dahulu. Menurut Mujahid dan menurut Qatadah, makna ayat di surat 26 ayat 84 tadi, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, itu artinya ngeten, sanjungan yang baik. Berilah aku sanjungan yang baik ya Allah, ngoten dituruti oleh Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim gak tahu lain yang disebut tuh Bapak, didoakan lewat sholawat nih setiap menit sampai kiamat. Kalau sekarang sholat maghrib di sini misalkan pukul sekian, nanti pukul sekian, berapa menit lagi di daerah lain sholat maghrib, berapa menit lagi di daerah lain sholat maghrib, berapa menit lagi terus sing sholat duhur ya terus sholat duhur, sing sholat asar terus sholat asar, terus berjalan. Beda bangsa, beda tempat. Di sini sholat maghrib, kalau di Papua sholat apa? Wis ilang sholat isya wis entek. Lek sholat maghrib di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah sholat isya. Loh, ini satu negara saja loh Bapak, sudah berbeda. Jadi setiap menit berjalan, Sing jenenge sholawat gak tahu leren. Gak tahu leren sepanjang masa. Wong sholat itu terus ya. Mak gantian waktunya aja. Ini sanjungan yang baik. Kemudian Mujahid juga menambahkan begini, bahwa firman Allah di surat 16 ayat 122 dan Quran surat 29 ayat 27, Allah menyatakan begini, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Surat 16 ayat 122 nih. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Oh, nondonya kayak api ditambah lagi. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Insyaallah. Nikmat tok tapi soro. Sorone napa? Beribadah niku soro, Pak. Koyok kambing beribadah kepada Allah, seperti sapi beribadah kepada Allah. Semua hewan kan beribadah. Cuma lek sapi niku ibadahin apa? Semrap. Kita enggak tahu kan? Bapak Ibu kan enggak tahu. Kira-kira apa sholawatnya, ibadahnya para hewan itu kita tidak tahu. Yang tahunya Allah dengan hewan itu. Hanya beritanya seperti ini. Contoh ya, di surat 24, surat An-Nur. Ya. Di ayat 41. Gitu. Surat 24 ayat 41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat tayru safatin kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih kepada Allah.
memahasucikan Allah. Tidak cukup benda yang besar-besar sampai Allah memerinci ini. Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Burung ketika terbang ini, ketika terbang mengembangkan sayapnya. Terus ya Allah ngeten, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Kita gak ero Bapak, sing ero burung karo yang maha kuasa Allah. Sapi, sing ero ya sapi ambek yang maha kuasa. Begitu ayam sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayam itu termasuk ternak disembelih, diperuntukkan kepada manusia supaya dimakan. Niku ayam. Ayam niku berserah diri kepada Allah. Cara berserah diri disembelih. Karena untuk manusia, untuk kita makan. Bebek untuk kita makan, itu disembelih. Pertanyaan saya Pak Bu, disembelih itu enak apa enggak? No? Nggak enak kan? Disembelih itu enggak enak tuh. Mesti lara itu. Ayam itu Pak Bu, atau sapi itu kalau disembelih, wah, kalau itu tidak di apa, kakinya tidak ditaleni, tidak diikat, sembarang ditobruk Pak Bu. Begitu ayam disembelih sampai lepas, gak peduli itu bau no pacul, bau no arit, bau besi besar, ditabrak saja dengan ayam itu, walaupun dia harus mancep di satu paku yang menyakitkan karena sakitnya disembelih. Itulah bentuk pasrahnya ayam, karena ayam diperuntukkan manusia. Bapak Ibu sekalian, pasrah itu ya termasuk ibadah. Lek ayam ibadahin nang Allah semacam itu sakitnya. Kalau kita, kalau ibadah kepada Allah mboten disembelih. Nggih. Tapi ibadah kepada Allah ya napa? Salat tepat pada waktunya. Berat enggak itu? Berat Pak Bu. Salat malam di tengah orang-orang sedang tidur pulas. Berat enggak itu? Berat. Puasa berat Pak Bu. Haji berat. Yaitu bentuk ibadah. Saiki loro dhisik gak enak. Tapi nanti di hadapan Allah akan mendapatkan kebaikan sebagaimana ayat ini tadi. Bagaimana ayat ini tadi? Di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh, Nabi Ibrahim, dan orang-orang yang beribadah sungguhan. Kemudian di ayat lain digambarkan lagi oleh Allah di surat 29 ayat 27. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim yang kedua Ishak loro dan Yakub. 3 itu dianugerahkan oleh Allah. Lalu dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Turunan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub dan keturunannya. Luar biasa. Allah memberikan hadiah itu. Terus dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Di dunia dikai balasan yang baik. Terus dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah.
Makane lek awake dhewe melok Rasulullah padha karo melok Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu Ibnu Abi Sulaiman, Lais Ibnu Abi Sulaiman itu mengatakan bahwa semua agama mencintainya dan memihaknya. Semua agama itu memihaknya Nabi Ibrahim, Bang. Wong Kristen yo mengunggulkan Nabi Ibrahim. Wong Yahudi yo mengunggulkan Nabi Ibrahim. Agama-agama yang lain mengunggulkan Nabi Ibrahim, Bang. Cuma mereka tidak mengikuti, itu bedanya. Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya. Maka sejak itu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Tuhannya, memohonkan ampun untuk bapaknya. Ketika bapaknya meninggal dunia dalam keadaan tetap musyrik, dan hal itu sudah jelas bagi Nabi Ibrahim, bapaknya mati gurung tobat, masih musyrik. Maka Nabi Ibrahim mencabut kembali permohonan ampun buat ayahnya dan berlepas diri dari perbuatan ayahnya. Kalau melihat ini Bapak sekalian, mendoakan orang musyrik, mendoakan orang zalim, mendoakan orang kafir supaya menjadi orang baik, supaya diampuni, boleh selama orang itu masih hidup. Paham? Selama orang masih hidup. Wong ilmu musyrik ditungakno Allah panjang sepuro dosane panjenengan, jadikan orang yang baik. Wong ilmu musyrik terus selama masih hidup boleh. Tapi kalau orang itu tidak mau merubah dirinya, ya tetap musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Kalau kita sudah tahu bahwa dia mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh didoakan. Itu namanya berlepas diri. Contoh ya, di Quran surat 9 ayat 114 Allah mengkhabarkan tentang kisahnya doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya, keluarganya. Allah menyatakan gini, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Ini jelas. Illa mau'idati wa'adaha iyahu. Teman terjemahkan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Ibrahim minta ampun pada Allah untuk bapaknya. Terus ya Allah ngeten. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Soalnya Nabi Ibrahim ketika keluar dari rumah janji kepada bapaknya, Bapak, aku akan keluar dari rumah ini. Tapi aku akan mendoakan engkau. Saya mintakan ampun kepada Allah supaya Bapak diampuni oleh Allah. Allah itu maha Rahman Rahim, Pak. Bapak, Allah itu mencintai saya, baik dengan saya doakan panjenengan. Saya mintakan ampun pada Bapak. Janji itu Bapak. Sudah sampai sini Bapak, aku akan keluar dari rumah. Jadi Ibrahim keluar dari rumah Bapak. Kemana? Tidak tahu. Bapak istego. Arek remaja itu keluar dari rumah terus menuju kemana? Uripe ya opo, nyambut gawe opo garu. Nabi Ibrahim itu bukan PNS loh Bapak. Ngertos? Bukan pegawai negeri. Lek metu kok omongan kira ngomongan apa? Terus lek nyambut gawe nang wong ku kaitane ya apa? Nglamari ya apa? Nabi Ibrahim gak duwe ijazah. Ayo. Kira-kira ya napa? Gak mikir niku, penting urip ya. Allah yang memberikan hidup, ndak tahu di mana Nabi Ibrahim bisa hidup. Nyatanya Nabi Ibrahim hidup dan pada akhirnya kenal dengan anak perempuan yang namanya Sarah, seorang wanita yang sangat cantik menurut Ibrahim dan cantik hatinya. Dalam Islam itu dinyatakan Sarah dinikah Ibrahim. Nah kalau nikah berarti sudah bisa menghidupi istrinya.
Berarti nyambut gawe, cuma nyambut gawe apa? Gak disebutno. Ndak disebutkan Pak. Apa dodol bakso, apa dodol mie goreng ya karo. Tapi sudah punya istri dan punya anak akhirnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim melihat bapaknya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarro'a minhu. Nih. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Nah, setelah dilihat dari jauh bapaknya tetap musyrik, belum bertobat, mati dalam keadaan musuh Allah karena musyrik. Apa tindakan Nabi Ibrahim? Maka Ibrahim berlepas diri darinya. Tabarro'a minhu, berlepas diri, tidak mendoakan lagi, sudah dicabut doanya untuk mintakan ampun pada Allah. Cabut Allah. Maka berdasarkan ayat ini, dan ayat ini berlaku untuk semua umat, kalau orangnya masih di dunia masih hidup ini, orangnya berbuat dolim di jalan sepuro, tidak apa-apa. Orangnya musyrik dimintakan ampun pada Allah, tidak apa-apa selama masih hidup. Mudah-mudahan diterima Allah doanya itu. Tapi kalau sudah kelihatan mati dalam keadaan syirik, tidak boleh didoakan. Mental Pak Bu. Didoakan ini mental. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, belum bertobat, tidak bisa didoakan. Contoh ya, contoh nih. Di surat 9 di ayat 80 itu ada kalimat kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surat 9 ayat 80. Monggo. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Betul, sama saja niku napa? Nggih. Bahasa Jawa padha ae. Kok jalurnya sepuro ya ngono iku? Nggih. Ndak dimintakan ampun ya ngono iku, dimintakan ampun ngono iku ya tidak dimintakan ampun ya gitu itu, pancet. Sampai Allah mengatakan itu. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Oh. Kalau kamu memintakan ampun pada Allah 70 kali kepada orang tadi, pancet gak ada perubahan sama sekali. Allah menyatakan ini. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Nah, itu jenenge sama saja. Tidak diterima permintaannya. Kenapa kok tidak diterima oleh Allah? Yang demikian itu ini indikatornya. Nggih. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Inilah. Jadi kalau mereka itu kafir pada Allah, kafir pada Rasulnya, ya sudah, mati dalam keadaan kafir, tidak bisa didoakan. Saiki ana wong sak desa diceluk, dipanggil, ayo kita mendoakan saudara kita yang telah mati, tapi wong kafir. Walaupun satu desa dipanggil, Pak Bu, sak desa lak pakai, berarti lek ngkai panganan sak desa ya kudu menyembelih sapi satu. Enggak. Nyembelih sapi satu dimasak ke imano sak desa supaya doakan orang tersebut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka kafir, mati dalam keadaan kafir, gak tahu sholat, gak tahu sembahyang, gak tahu berbuat baik, mati ya tetap gak tahu sholat juga,
Kau gurung bertobat, wis alamat orang itu tidak akan pernah bisa didoakan. Mendal nggak kira-kira? Mendal nggak? Tadi didongakno ini mendal, tul tidak masuk. Saya tambah sedikit ini. Di Quran surat 26 ayat 86 sampai ayat 89. Itu Allah menyatakan ini. Nabi Ibrahim itu, "Waghfirli abi innahu kana minadh-dhallin." Nih. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dulu begitu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk bapaknya. Terus yang kedua, wala tuhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yang nomor tiga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ki doae dulu permintaannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Tapi bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Bapaknya mati tabarro'a enggak. No, tabarro'a minhu. Berlepas diri. Dungane Nabi Ibrahim niku ngaten. Contohnya di surat Ibrahim ayat 41, surat 14 ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ini kira. Surat 14 ayat 41. Itu Nabiullah Ibrahim berdoa untuk bapaknya itu muni ngaten. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ditambah walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nggih. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Nggih. Hari kiamat kok liri nggih suaranya. Kena ngarep ngono. Sekalian orang-orang yang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Jelung udah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Nah, ini merupakan doa yang dicabut kembali oleh Ibrahim. Dengan ini gua loh. Sebab bapaknya apa? Mati dalam keadaan musyrik. Disebutkan di dalam Quran 9 ayat 114 tadi. Dicabut oleh Nabi Ibrahim. Hanya doanya itu karena janji. Sampai akhir ayatnya itu disebutkan. Di akhir ayat surat 9 ayat 114. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Sangat lembut hatinya, kan orangnya baik loh. Penyantun. Itu sifat karakter yang dimiliki Nabiullah Ibrahim. Maka di Quran surat 60 surat Mumtahanah ayat 4 Allah menyatakan ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada terusannya ini. Saya terjemahkan ini. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim. Ibrahim itu dikatakan oleh Allah suri teladan. Maka kita mengikuti Ibrahim, benar enggak? Benar. Rasulullah mengikuti Ibrahim juga menjadi suri teladan. Ibrahim mendoakan bapaknya waktu hidup, ketika mati tidak didoakan, suri teladan juga.
kita juga ikut, Pak Bu. Karena Qur'annya mengatakan seperti itu. Ikut nopo? Ikut mendoakan kalau ada orang yang masih dolim, ada orang yang musyrik, didoakan, dimintakan ampun, nggak apa-apa selama masih hidup. Tapi kalau sudah mati seperti Ibrahim, tabarro'a minhu, berlepas diri. Wis gak ndongakno maneh, soalnya wis gak kena didongakno wis mati. Ngoten Pak Bu. Karena Ibrahim suri teladan yang baik. Terus dan orang-orang yang bersama dengan dia. Di akhir ayat disebut gini, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Bon. Di ayat 87, 88 ini banyak mengkisahkan tentang hadis tentang bapaknya Nabiullah Ibrahim di akhirat. Saya beri kesempatan dulu panjenengan untuk barangkali ada yang ditanyakan. Nggak tahu entah masalah yang lalu atau yang lain. Monggo, saya beri kesempatan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari kajian yang lalu. Yang pertama dari akun yang bernama Darman. Beliau menanyakan, apa jaminannya sholat masuk surga? Jaminan sholat. Nggih. Ngeten Pak. Kalau kita lihat di Quran surat 51 nih Pak. Surat 51, surat Ad-Dzariyat. Di ayat 15 itu disebutkan ini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga yang mata airnya ada di sana. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Wabil askarihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Di akhir malam memohon ampunan itu napa? Napa? Salat tahajud. Salat napa? Tahajud. Ini salah satu contoh. Jadi orang yang sholat itu dijamin surga kalau dia benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Itu salah satu diantaranya. Paham ya? Ada lagi? Ustaz. Dari saudara Sugiharto Arafah. Beliau bertanya, kadang saya juga bingung, padahal sholat itu setelah Rasul zaman Nabi Musa sudah ada sholat, dari mana dalilnya? Zaman Nabi Musa ada sholat. Ada sholat, dari mana dalilnya? Dan setiap nabi itu diberi kewajiban oleh Allah namanya sholat. Contoh, kalau di dalam Quran surat 3, surat Ali Imran, Nabi Isa itu ya diperintah sholat Pak Bu oleh Allah. Sebagaimana ketika Nabi Isa itu dilahirkan oleh ibunya, Nabi Isa mengatakan kepada orang-orang yang datang di masa itu, karena menanyakan kepada ibunya Nabi Isa,
bahwa dianggap Maryam itu hubungan gelap dengan orang lain. Nabi Isa itu diberi wahyu oleh Allah sejak kecil, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul oleh Allah. Karena itu Nabi Isa menyatakan kepada mereka bahwa saya ini adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Aku diberi kitab Injil, aku diperintah sholat dan diperintah zakat. Itu di ayat 37. Kisahkan surat Al-Imran ayat, kalau ceritanya Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kepada ibunya, itu alasannya begini Pak Bu. Inilah surat 3 ayat 49, wa rasulan ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minatini kahiyati tayri fanfuhu fi fayakuna tayran bi idznillah wa ubril akmaha wal abrasa wa uhyal mauta bi idznillah. Ini semuanya adalah mukjizat dari Allah. Tetapi ketika Nabi Isa disebutkan bahwa ketika lahir itu ditanya oleh orang-orang yang datang, ibunya nduting anak ini, tanya pada orang itu, tanya pada anak saya. Akhirnya, bagaimana aku akan bertanya kepada anak kecil? Oh, anak kecil ini masih baru lahir. Nabi Isa terus mengatakan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku dilahirkan untuk Bani Israel, untuk yang diberi kitab Injil. Aku diperintah sholat wa utuz zakah, dan aku diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, kepada orang tuaku. Itu nanti panjenengan pirsani di surat 3 ini. Ayatnya setelah 50 panjenengan pirsani bangke. Itu salah satu di antaranya. Kemudian kalau pada zaman Nabi Musa, semua nabi itu diperintah, tidak hanya zaman Nabi Musa, Bapak. Sejak Nabi Adam itu ada perintah sholat. Karena sholat itu bagian daripada ibadah. Sholat itu bagian ibadah. Makanya setiap nabi mesti diperintah sholat, Bapak. Ada perintah sholat. Mulai dari Nabi Adam. Contoh ini ya. Dalil perintah sholat. Ini contoh ya. Dari hadis riwayat Muslim. Itu ada kalimat ya, dan antara seorang muslim dan syirikan itu adalah meninggalkan sholat nggih. Kalau dari Al-Quran, sejak Nabi Adam ada perintah sholat. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Ishak diperintahkan sholat. Di Quran surat 14 ayat 37 ayat 40. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah sholat di surat 10 ayat 87. Nabi Zakaria juga mendirikan sholat di surat 3 ayat 39. Nabi Isa juga diperintah sholat surat 19 ayat 30 ayat 33 sampai 33. Begitulah. Surat 19 nih, mulai ayat 30 yang saya ceritakan tadi. Nih Pak Bu.
Qala inni Abdullah atani alkitabah wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa usoni wa ja'alni mubaraka aina ma kuntu bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya ini dalilnya yang dari Al-Quran. Terus contoh lagi, kisah Isra Mi'raj. Sholat tidak 50 waktu, karena sholat 50 waktu itu zaman Nabi Musa, Nabi Harun. Tetapi sholatnya hanya 5 waktu. Dan sholat itu sejak dahulu disyariatkan, Bang. Tidak hanya sekarang saja. Paham ya? Oke. Jadi beberapa ayat ini panjenengan catat, nanti dilihat. 1 di surat 14 ayat 37 ayat 40, surat 10 ayat 87, surat 3 ayat 39, surat 19 ayat 30 sampai 33. Gak kelihatan, Pak? Kelihatan. Ini. Ini salah satu diantaranya perintah sholat. Paham? Ada lagi? Monggo. 2 lagi pun. 2 kali lagi pun. Oh, 2 kali, monggo. Bagaimana reaksi Nabi Isa setelah dianggap Tuhan oleh penganutnya? Nabi Isa itu, Pak Bu, besok juga akan diadili oleh Allah. Diadili itu artinya ngeten, ditanya, apakah engkau dan ibumu memerintahkan umatmu untuk disembah? Subhanallah, maha suci Allah. Saya hanya berlindung kepadamu, tidak mau menyuruh mereka untuk menyembah. Itu juga dikisahkan oleh Allah tentang Nabi Isa ketika diminta pertanggungjawaban. Nabi Isa nanti akan jawab seperti itu. Ada lagi? Satu lagi. Apa hukumnya laki-laki yang sudah menikah tidak mau memberi nafkah kepada istrinya? Seorang laki-laki itu kalau sudah nikah, Pak Bu, menurut Quran surat 4 nih, di ayat 34 itu Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan kaum laki-laki itu kekuatannya dilebihkan oleh Allah daripada kaum wanita. Karena dilebihkan oleh Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena itu kaum laki-laki harus menafkahkan sebagian harta mereka kepada wanita pasangannya. Ini adalah sebuah perintah kepada seorang laki-laki memberi nafkah kepada seorang wanita sebagai istrinya. Nah kalau saiki wong lanang gak ngekei nafkah wanita, kalau tidak ada alasan syar'i, Pak Bu, dosa mereka. Sing lanang dosa,
gak ngekei nafkah. Dan memberi nafkah itu Bapak sekalian tidak harus sesuai dengan pikirane wong wedok perempuan. Ndak harus sampean kudu memberikan nafkah saya 1 hari 300.000. Ndak harus begitu. Napa? Sehari minta 300.000. Ya banyak Pak Bu, kertas banyak panjenengan. Sekekuatan semampunya. Iya. Kalau laki-lakinya sak piro kekuatannya, dia dapatnya berapa? Terimalah. Itulah wanita solihah. Jadi wanita solihah itu menerima setelah diusahakan oleh suaminya. Kok sedino gak oleh? Ya wis meneng ae, golek maneh meneh. Ngoten lho, Bu. Kok gurung oleh? Ya mben golek maneh. Selama orang itu mencari, pasti akan diberi oleh Allah. Makanya kalau sudah seorang laki-laki itu sudah memberikan nafkah, kalau sudah memberikan nafkah harus disambut oleh wanita. Sambutannya ngeten, fasonihatu qanitatun, maka wanita yang soleh itu qanitatun, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, hafidhatun, dan wanita yang kamu khawatiri niki hafidhatun, memelihara diri lil ghaibi mimma hafidallah. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia memelihara diri dan menjaga harta suaminya. Itu balesane wong wedok kalau sudah diberi nafkah oleh suaminya. Jadi wong wedok kudu ngekei apa? Jadi orang yang solihah, taat pada Allah, taat pada suaminya, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah dan menjaga harta suaminya. Atan Pak Bu. Kecuali kalau di dalam napa? Pernikahan itu ada talak taklik. Ngertos? Panjenengan tahu talak taklik? Mboten. Pernah? Biasanya Pak penghulu itu muni ngene, Pak, nih Mas dibaca enggak talak takliknya? Nggih. Nah, kalau nggih diwaca Pak Bu. Salah satu di antaranya ini. Jika saya sebagai suami tidak memberikan nafkah baik lahir atau batin kepada istri saya selama 1 bulan berturut-turut, maka istri saya bisa menjatuhkan talak kepada saya dengan uang Rp1.000 diberikan kepada hakim. Lah, iki lek bagi wong sing matre, Pak Bu, gawe kesempatan. Matre lho. Iki kesempatan. Ah, biyen ono talak-talik ngono diwaca. Sekarang suami saya kerja 1 bulan tidak pulang. Lah jane kerja niku 3 bulan mulai pisan ya, Pak Bu. Oh, belayar ya kerja iki. Wis kadung soge, Pak Bu. Suami saya tidak pulang 1 bulan. Maka dulu pernah dibacakan, jatuhkan uang 1.000 kepada hakim. Pak Hakim, ini talak tadinya sudah dibaca, ini sudah tanda tangan, maka saya menjatuhkan uang 1.000 untuk suami saya, akan saya lepas. Pak Bu, niku pegatan sumbernya teko istri karena talak taklik. Itu bisa dan sah. Makanya Bapak Ibu amen lek nikah, wis kocok nikah maneh sing wis nikah, nggih ya, sing gurung nikah maksud saya. Nggih, sing gurung nikah, nggih ya. Ku lek dikongkon muni talak taklik itu di apa? Di pernikahan itu jangan dibaca. Kalau panjenengan waca kena digawe senjata kalau ketika istrinya dirundung atau didatangi iblis menjadi cerai, Pak Bu. Harta wis akeh, cerai. Hartanya diambil. Karena apa? Suaminya tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 bulan. Anjene kerjane layar ya. 3 bulan pisan nyakut mulai. 3 alasan kena.
Jadi kesimpulannya, wong lanang kalau enggak memberikan nafkah baik lahir atau batin kepada istrinya dengan sengaja, berdosa di hadapan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.